Haleluya, puji Tuhan. Kami gembala mewakili jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Alfa dan Bapak Auki atas arahannya, dan kita boleh mencermati ya arahan-arahannya, karena Bapak Alfa ini adalah utusan dari pemerintah. Oleh sebab itu kita mau ingat, kita mau responi segala hal-hal yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Dan langsung saja malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi kita dalam melayani Tuhan, dan mungkin ada hal-hal yang harus kita bereskan atau ada hal-hal yang harus kita tambahkan dalam perjalanan iman kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, membuka kita untuk kebenaran firman Tuhan, karena waktu yang tidak terlalu banyak ya saudara-saudara. Kebenaran firman Tuhan akan kita buka dalam Yudas 1 ayat 3 dan 7. Saya memberi tema firman Tuhan malam hari ini adalah perjuangan iman, ya, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk kita semua jemaat Tuhan, siapapun kita adalah hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu kita mau dengar apa yang dimaksud perjuangan iman pada kesempatan ini. Sudah ketemu semua? Katakan amin yang sudah ketemu. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang ya. Biasa kalau baca firman Tuhan nggak boleh dalam hati, saudara-saudara. Baca firman Tuhan harus sampai kedengaran. Dalam hitungan ketiga ya saudara-saudara, judulnya nggak usah dibaca. Hitungan ketiga, Yudas 1 ayat 3 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama saudara-saudara dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha meneruskan kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menuliskan ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelamaan sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, yang telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Katakan amin, saudara-saudara. Firman Tuhan malam hari ini ada bertema perjuangan iman. Ayat ketiga ini menceritakan isi hati sang penulis, saudara-saudara. Siapa penulis dari kitab ini? Penulisnya adalah Yudas, bukan Yudas Iskariot, saudara-saudara, tetapi Yudas saudara Yesus ya. Ada lebih lanjut lagi, nanti saudara-saudara bisa cari di Matius. Dan Yudas yang menuliskan kitab ini, Yudas itu dia mempunyai, kita lihat ya di ayat ketiga, dia mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin mengingatkan. Amin. Begitupun tema pada malam hari ini, firman Tuhan pada malam hari ini, hati Tuhan itu sungguh-sungguh mau mengingatkan saya dan saudara. Untuk apa saudara-saudara? Dikatakan aku merasa terdorong untuk menuliskan ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang, saudara-saudara. Ayo senggol kanan kirinya, bilang tetap berjuang. Karena akhir-akhir zaman ini saudara-saudara, banyak orang yang kalah sebelum berperang. Banyak orang yang nggak mau meneruskan perjuangan, saudara-saudara. Banyak orang yang acuh nggak acuh, saudara-saudara. Kehidupan mereka dia beribadah, tetapi pada dasarnya tidak menerapkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, perjuangan iman itu diminta untuk kita terus berjuang dalam iman. Berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kelihatan itu mudah, amin? Benar nggak? Haleluya. Kita kerja untuk mendapatkan gaji, kita berjuang, semangat kerja, ya kan? Benar nggak sih? Benar apa benar? Bangun pagi alarm disetel, ya kan? Karena kita tahu kita mau kerja mendapatkan gaji, mendapatkan upah, amin? Nggak sulit.
kalian punya masa depan yang sukses? Butuh apa? Butuh iman, amin. Kalau nggak ada iman, ya ngapain masa depan? Biarin aja masa depan. Toh saya nggak ngapa-ngapain, karena nggak ada dasar untuk dia berharap. Tetapi iman itu ada dasar berharap. Oh, saya harus kerja yang rajin. Imannya itu pada Tuhan Yesus Kristus itu dibuktikan dengan apa, saudara? Dengan melayani Tuhan sebagai apa? Aplikasi cinta kasih kita. Bukan melayani Tuhan karena dijadwal sama Bapak Gembala, Ibu Gembala. Melayani Tuhan terus terpaksa ogah-ogahan, saudara-saudara. Sebelum hal itu terjadi, saya mau ingatkan, iman itu apa? Segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Amin. Kalau kita sudah motivasinya salah melayani Tuhan, datang ke sini dengan hati yang salah, persembahan kita seperti bau-bauan yang berbau busuk. Aplikasinya apa? Apapun yang kau lakukan, hatimu susah. Apapun yang kau lakukan, langkahmu akan berat. Amin apa amin? Mau datang ke gereja aja, aduh. Kalau bisa 5 menit sebelum firman baru datang. Amin. Itu tantangan iman, saudara. Karena kita melakukan sesuatu yang enggak kelihatan hasilnya secara pasti. Tetapi kalau saya mau bilang, perjalanan iman kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Yudas mengingatkan bahwa perjalanan iman itu adalah mata uang pertukaran, ya. Iman mata uang pertukaran untuk kita meraih janji-janji Tuhan di surga. Amin. Kalau yang saat ini sedang dalam keadaan baik-baik aja, sehat, engkau ngomong soal iman, ya 50%. Tapi saya mengunjungi orang-orang yang ada di rumah sakit, yang hidupnya itu membutuhkan oksigen, membutuhkan bantuan, membutuhkan mujizat. Iman mereka tuh kalau diajak bertobat langsung amin. Mau saya doakan? Iya saya doakan. Mau bertobat? Iya bertobat. Karena apa? Sudah di ujung-ujung detik-detik terakhir, saudara-saudara, di dalam kesulitan. Tapi kalau lagi kayaknya biasa-biasa aja, ngomong soal iman tuh kayak apa sih iman? Oleh sebab itu, iman adalah sesuatu yang memang benar-benar dasar, saudara-saudara, untuk kita melakukan. Dan mengapa sang penulis bersungguh-sungguh? Karena saat-saat ini ternyata iman itu, dalam mempertahankan iman, saya dan saudara itu harus berjuang. Amin. Saudara dan saya harus berjuang mempertahankan iman. Apalagi hidup di akhir-akhir zaman ini. Kenapa? Iblis itu kerjanya luar biasa, saudara-saudara. Amin. Iblis itu kerjanya bagaimana caranya menghambat berkat-berkat Tuhan. Bagaimana caranya supaya ini gereja ini gak maju. Bagaimana supaya imannya orang ini nih jangan sampai imannya full. Karena apa? Iman yang full itu menghasilkan apa? Semangat, saudara-saudara. Ada beberapa orang yang ketemu saya kemarin, karena saya tuh kemarin itu sakit, saudara-saudara. Nggak tahu kayak gimana sih, orang termasuk orang sangat menjaga. Tetapi kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Tiba-tiba muntah-muntah, tiba-tiba sesak napas, saudara-saudara. Heartburn ya, heartburn itu gasnya naik ke atas. Saudara-saudara, waktu masih muntah-muntah saya masih fine-fine aja, saya masih oke lah, tahan aja udah di kamar mandi 1 jam. Waktu sesak napas itu saya baru ngepet. Waktu orang di dalam kesulitan, dia baru ingat namanya Tuhan, saudara. Untung aja ingat Tuhan waktu kesulitan, amin. Jangan sampai kesulitan gak ingat Tuhan, tiba-tiba bablas kemana kita, saudara-saudara? Penyesalan, amin. Tetapi iman itu kita harus berjuang. Berjuang adalah salah satu yang penting. Kalau kita udah gak mau berjuang dalam iman, saudara-saudara, maka hidupmu ke depan akan mengalami hal-hal yang namanya kekecewaan. Amin, saudara-saudara. Dan iman adalah sesuatu yang akan Tuhan Yesus cari dalam hidup saya dan saudara waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Karena apa? Akan terlalu banyak kesukaran, akan terlalu banyak hal-hal yang kalau bisa dibikin sekacau-kacaunya oleh iblis. Dunia ini akan dihancurkan. Banyak orang akan kesulitan. Saya sudah ingatkan beberapa kali, kita ini masih bersyukur punya makan, punya baju lebih dari 1 ya, bisa menikmati, mau nonton bioskop, mau makan bakso, ya tinggal gas ya, ngeng ya kan.
Di belahan dunia lain, orang sulit untuk menikmati hidup. Orang sulit untuk yang namanya mikir besok saya mau ngapain ya, makan apa, hari ini saya mau ngapain makan apa, itu sulit. Oleh sebab itu, saudara-saudara, itu yang akan dicari oleh Tuhan. Apakah dia akan menemukan iman? Apakah engkau refleksinya seperti ini? Apakah engkau yang dulu setia, saat akhirnya engkau tetap memegang komitmen? Saudara-saudara boleh di sini menatap saya, kelihatan kayak dengar, tapi hati kita nggak ada yang tahu. Amin. Oleh sebab itu iman berbicara lebih ke dalam. Haleluya. Dan kelihatan semua orang bilang percaya, iblis pun bilang percaya sama Tuhan. Tetapi aplikasi dari kehidupan saudara, apa yang saudara lakukan, itu adalah aplikasi apa yang ada di dalam iman. Oleh sebab itu iman perlu diperjuangkan. Dan saat ini saudara-saudara, saya mau punya satu pertanyaan. Apakah saudara-saudara merasa saudara-saudara sudah berjalan dengan iman? Yang merasa berjalan dengan iman, angkat tangan. Yang ragu-ragu, nggak apa-apa ragu-ragu ya kan? Malam hari ini, make sure kita berjalan dengan iman kepada apa? Kepada Yesus Kristus. Karena hanya satu-satunya dialah jalan kebenaran dan hidup, saudara-saudara. Tidak ada yang datang melalui Bapa tanpa melalui aku. Oleh sebab itu iman itu saudara-saudara adalah sesuatu yang bukan hanya secara rohani tapi aplikasinya jasmani. Yang mengerti katakan haleluya. Kita sudah ngerti betapa penting iman itu dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita sekali lagi harus mempertahankan. Kenapa saudara-saudara? Harus mempertahankan. Begitu banyak orang yang saat ini ada di gereja, ya, tiba-tiba besok udah nggak tahu ada di mana, saudara. Hati kita itu begitu gampang sekali berubah. Oleh sebab itu jaga hati dengan kewaspadaan. Karena apa? Kita harus mempertahankan, memperjuangkan. Mengapa? Karena satu, iman itu bicara tentang masa saat ini. Amin. Saat ini, kemana engkau melangkah saat ini akan menentukan masa depan. Iman itu akan selalu ada dalam situasi kehidupan kita, saudara-saudara. Saat ini dan saat yang akan ke depan. Yang berikutnya, mengapa kita harus mempertahankan? Karena iman adalah karunia dari Allah. Amin. Karunia. Kenapa orang lain kok nggak bisa punya iman? Karena orang itu tidak dikaruniakan. Oleh sebab itu Tuhan mau memberikan karunia kepada kita. Sebenarnya Tuhan itu mengaruniakan kebaikan kepada semua orang. Amin. Bukan hanya kepada pelayan-pelayan Tuhan, tetapi yang meresponinya itu, saudara-saudara. Haleluya. Semua orang dapat matahari yang sama. Tapi ada nggak yang mengucap syukur? 10 orang yang sakit, 10-10-nya dikasih kesembuhan. Tetapi beberapa orang yang datang kembali berterima kasih. Iman itu adalah karunia. Kalau kau ngerti, iman adalah karunia. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Amin. Karena karunia iman itu diberikan kepada orang-orang kudus, orang-orang yang layak, orang-orang yang mungkin gak sempurna, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengaruniakan karena Tuhan tahu bahwa orang ini punya sesuatu yang baik di dalam hati. Katakan amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita wajib menjaga. Karunia iman itu wajib menjaga. Dan perjuangan kita itu kalau kita sudah punya masa depan, saat ini kita dijaga oleh Tuhan karena iman kita kepada Yesus Kristus, dan kita juga sudah punya karunia, dikasih karunia iman. Karunia iman itu bagaimana, saudara-saudara? Waktu engkau sakit, tiba-tiba engkau berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, sakit saya sembuh. Sebenarnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Mungkin belum sembuh secara fisik, tetapi di alam roh Tuhan itu sudah mengadakan mujizat. Dan engkau meyakini bahwa engkau sembuh. Mungkin kesembuhannya 1 jam lagi, tetapi dengan iman itu sudah mengerjakannya, saudara-saudara. Dan ternyata 2 hal itu belum selesai. Perjuangan kita harus terus berlanjut. Amin. Saya mengingatkan, ingat firman Tuhan malam hari ini, bahwa iman itu harus diperjuangkan. Iman itu tidak seperti buah yang jatuh, tiba-tiba jatuh, saudara. Iman itu harus diraih. Katakan amin yang mengerti. Dan perjuangan saya dan saudara itu belum berakhir, ya. Jangan pernah yang sudah jadi WL, sudah hidup kayaknya lagi enak nih, udah ikut Tuhan, udah percaya Tuhan. Bukan hanya di situ, saudara-saudara. Karena
di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita akan menemui masalah demi masalah, masalah demi masalah, dan kita harus terus berjuang. Amin. Jangan, aduh masalah ini gede banget, sakit banget nih, gak enak banget, aduh kok kayaknya tersinggung banget, aduh kayaknya kok diatur-atur banget, terus kita menyerah, saudara-saudara. Salah. Karena apa, saudara-saudara? Iman juga ada beberapa situasi, ternyata iman itu disalahgunakan. Dia percaya Tuhan, dia dikasih karunia, dikasih talenta, dikasih kebaikan, dia dipilih oleh Tuhan, tapi disalahgunakan. Yaitu untuk apa, saudara-saudara? Iman yang disalahgunakan. Walaupun iman itu menentukan masa depan kita, kita sudah terima, percaya Tuhan, punya iman, dikasih karunia. Ternyata ada orang-orang yang menyalahgunakan iman. Amin. Yaitu apa? Orang-orang yang sudah percaya tetapi melampiaskan segala sesuatunya untuk hawa nafsunya, saudara. Untuk kedagingannya, saudara-saudara. Imannya itu bukan dipakai untuk berprogres, jadi berkat, membawa diri semakin baik, tapi justru imannya itu hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, saudara-saudara. Dan yang berikutnya adalah iman yang salah gunakan adalah menyangkal Tuhan Yesus, memberontak. Itu judulnya ya, hukuman atas guru palsu. Hukuman atas orang-orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan, tetapi apa, ternyata saudara-saudara, mereka tidak menjaga, mereka tidak berjuang, tidak mempertahankan iman. Orang-orang yang menjadi guru-guru palsunya adalah orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang ada di gereja. Sudah, saya berdoa buat diri sendiri, buat keselamatan saya, supaya saya tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Amin. Dan saya harus menyadari satu hal, karena ke surga itu gak gendeng-gendengan. Suami istri, anak orang tua, karena suami menyakiti saya, iman saya drop, saya lepas dari cara pokok anggur. Karena apa? Sakit hati. Saya sekarang ini sedang melayani orang-orang rumah tangga yang sakit hati loh, saudara. Parah. Tahun pertama bergandengan tangan. Wah, I cannot live without you. I love you so much, babe. Ya, ayah. Tiba-tiba tahun keempat, najis, gila lu, kurang ajar. Saya sampai bingung, pernah di Facebook melihat saya di bawahnya foto pernikahan. I love you, babe. Di atasnya udah najis, gila. Berantem sama mertua, berantem sama pendeta. Saya bilang, mana kasih mula-mulanya? Ternyata iman itu harus diperjuangkan, saudara-saudara. Dan orang-orang yang seperti itu yang mengecap kebaikan Tuhan, hati-hati, saya dan saudara. Lebih baik kita gak kenal Tuhan. Amin. Bukan berarti ya udahlah, kalau gitu gak usah serius-serius amat sama Tuhan. Salah. Firman Tuhan di Wahyu bilang lebih baik kau dingin atau kau panas daripada kau suam-suam kuku akan dimuntahkan. Mari mulai refleksikan, iman itu harus diperjuangkan. Amin. Saya gak terlalu peduli, saudara-saudara, waktu Tuhan panggil saya suruh melayani, Tuhan panggil kami suruh melayani, ternyata Tuhan membukakan hal-hal yang kebenaran. Ternyata kebenaran itu tidak enak, saudara-saudara. Tapi walaupun tidak enak, kebenaran itu seperti kitab Yeremia, di mulut itu terasa pahit, di perut itu terasa manis. Ternyata kebenaran itu seperti itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu hukuman atas guru-guru palsu mendingan nggak tahu, nggak benar-benar kenal Tuhan daripada setengah-setengah sama Tuhan. Amin. Yang ngomong ini, yang mencatat ini bukan saya. Nanti saya catat, oh ini begini sudah. Karena kehidupan kita itu dicatat di buku kehidupan. Oleh sebab itu hari Jumat, hari Rabu itu adalah firman Tuhan yang menyadarkan kita untuk apa, saudara-saudara? Untuk kita memperjuangkan iman kita dan jangan main-main. Hanya karena ya yang beb si Ujang, ya kan? Terus tiba-tiba iman kita mulai sendi-sendinya kendor, saudara. Ya, hanya karena ada yang kinclong-kinclong gitu, tiba-tiba iman kita berubah, saudara. Oleh sebab itu, menyangkal Tuhan dan memberontak itu adalah iman yang disalahgunakan. Orang-orang yang menyangkal Tuhan, Tuhan suruh ngampuni, enggak Tuhan. Orang suruh membereskan, enggak Tuhan. Orang suruh taat, enggak Tuhan. Orang suruh setia, firman Tuhan bilang setia. Karena Tuhan itu adalah
Mesir, udah diselamatkan dari Mesir. Tapi akhirnya apa? Sebagian dari mereka binasa. Karena apa? Perjalanan mereka. Saya dan saudara itu seperti bangsa Israel. Katakan amin. Yang sudah dikeluarkan Tuhan dari jerat dosa, dari kesulitan, dari kutuk. Harusnya kita apa? Belajar dari bangsa Israel. Kita itu lebih beruntung dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu tidak punya mentor ya, tidak punya kisah. Kita itu punya kisah, saudara. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa yang bersungut-sungut mati dipatok ular. Oleh sebab itu pelayan Tuhan, kau adalah sahabat Allah, ya? Bukan lagi hamba. Kalau hamba itu nggak ngerti apa-apa, kerjanya protes terus. Tapi kalau kau sahabat Tuhan, kau ngerti apa maksud Tuhan. Engkau ngerti perjalanan bangsa Israel yang memberontak. Pelayan-pelayan yang dipilih Tuhan bukan yang melayani Tuhan, malah apa? Saudara-saudara, memberontak akan kebenaran firman. Akhirnya apa? Tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Bukan hanya tidak diperkenankan, dibantai habis. Kalau saudara-saudara mau lihat kasih Tuhan itu mengasihi, tetapi Tuhan tidak pernah bermain-main dengan hukumnya. Dan yang berikutnya lagi, akhir dari malaikat yang tidak taat itu menyalahgunakan karunia iman. Yang terbaik, yang paling bagus dikasih di atas, dikasih yang terbaik. Saya dan saudara diberikan kesempatan melayani Tuhan, diberikan talenta, diberikan skill. Amin. Oleh sebab itu jangan salah mempergunakannya. Amin. Dan yang berikutnya adalah Sodom dan Gomora, kota najis yang tidak mengenal pertobatan. Sudah dinasehati tetapi tidak mau bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah belajar, amin, tentang peran iman dan kita harus mempertahankan. Siapa di sini yang mau mempertahankan iman, saudara? Biasanya angkat-angkat tangan begini, tak keluar dari sini langsung, ya, saudara-saudara. Karena kalau sama Tuhan tuh gak ada gombal-gombalan. Kalau sama Tuhan tuh gak ada iya-iya, enggak. Siapa yang mau sabar? Siapa yang mau sabar di sini? Satu orang, dua orang. Ntar keluar dari sini diuji kesabaran. Ya. Siapa yang mau taat, saudara-saudara? 1 detik dari detik ini, saudara-saudara menguji ketaatan. Tuhan kita itu Tuhan yang suka memverifikasi, bukan Tuhan yang gombal-gombal, ya. Amin, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, karena dia memperjuangkan iman. Amin, saudara-saudara. Dan yang terpenting adalah untuk iman kita tetap ada di relnya Tuhan. Lupakan masa lalu. Amin. Kalau engkau masih hidup dengan pemberontakan, dengan sikap semau-maumu, dengan sikap tidak hormat, ya saudara-saudara, jangan berharap imanmu akan tetap ada. Masa-masa ini adalah masa-masa yang jahat. Saya melihat aplikasinya. Ya, ini kebetulan ada dari pemerintah. Saya melihat, walaupun saya bukan ahli ya Pak, orang yang dekat sekali sama atasan-atasan tiba-tiba pemberontak, tiba-tiba berkhianat. Sebenarnya itu adalah gambaran dari alam roh. Iblis gak suka yang namanya persatuan. Iblis gak suka diberkati, gak suka. Dibikinlah pemberontakan, pengkhianatan. Di depan baik, di belakang ditusuk. Tapi sekarang udah terang-terangan. Akhirnya apa? Di atas ya dan ya, saya gak mau 1, 2, 3 yang menang. Buat saya nggak pusing, ya. Tapi Tuhan tahu visi dan misi. Tuhan membela Indonesia, amin. Yang saya pentingin, kalau ada orang nanya gimana, gimana ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Saya bilang saya nggak penting siapa menang, yang penting anak-anak dapat makan, ya, rakyat Indonesia diberkati, amin. Yang penting kita sejahtera, mau siapapun politiknya urusan politik, kita tuh nggak ikut-ikutan. Yang penting kita rakyat bawah mah ngerasain atuh, ya kan, ngerasain dampaknya. Oleh sebab itu perjuangan iman berdoa, amin, buat pemimpin-pemimpin. Jangan memberontak, amin. Tugas kita adalah taat dan setia, lakukan, saudara-saudara, amin. Haleluya. Oleh sebab itu jangan ingat masa lalu. Perjuangan iman. Saya masih panjang sebenarnya, saudara. Cuma karena waktu dan kesempatan saya harus mengakhiri. Tapi saya nggak akan melewatkan hal yang penting.
Selain kita tidak melihat masa lalu, saudara, ada satu hal yang Tuhan mau bicara buat saya dan saudara. Yang paling penting adalah pertobatan. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau ikut Tuhan, engkau mau bertobat, engkau sedang menimbun bara api di atas kepala. Kalau engkau sudah melayani Tuhan, hatimu masih busuk, engkau sedang menimbun murka Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau nggak bisa ikut kata Tuhan, nggak mau sudah bertobatan, nggak mau hidup dalam lembaran yang baru, lebih baik engkau jujur sama Tuhan. Tuhan nggak suka orang yang munafik. Amin. Oleh sebab itu pertobatan, lahir baru itu penting. Haleluya. Kalau lahir baru benar-benar engkau jadi orang yang baru, maka imanmu akan terus berjuang. Dan saya akan melihat saudara-saudara, time, waktu itu akan menjawab. Saya akan melihat saudara-saudara 2 tahun, 1 tahun, hari-hari ke depan adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Mungkin kau sulit saat ini, mungkin kau perang sama dirimu, saudara-saudara. Tapi orang yang punya benih yang baik, benih pertobatan yang baik, lahir baru. Lahir baru itu setiap satu kali pertobatan itu berkali-kali. Kalau engkau punya itu, walaupun masa-masa sulit, saya akan melihat ada orang-orang yang diangkat Tuhan, ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi kalau cara engkau masuk dalam memperjuangkan iman tidak sesuai dengan Tuhan, kami gembala hanya jadi kayak tukang obat, cuap-cuap ya Pak ya, tapi nggak ada kemajuan. Oleh sebab itu, all yours, bola dari tangan kalian. Amin. Ada orang-orang di sekitar kita yang dipakai untuk membentuk kita, untuk mengasah kita. Apakah engkau tajam ataukah engkau tumpul? Mari perjuangkan iman kita lewat pertobatan dan lahir baru. Karena Tuhan itu tidak suka digombali. Amin. Jangan lip service sama Tuhan. Amin. Oh, manis banget tapi kenyataannya enggak. Tuhan enggak suka seperti itu. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau bangkit berdiri saudara-saudara. Kita menyanyikan sebuah pujian untuk firman Tuhan. Nanti di waktu-waktu yang singkat ini, mari kita membereskan hidup kita, membuat komitmen yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan hidup